Oke cuy, balik lagi dalam kisah manga romance drama ya, yang penuh dengan deg-degan ya, anjay, deg-degan gitu. Ya kita bakal lanjut dari part 2 dari seorang primadona sekolah tinggal bareng sama dirinya. Maksudnya tinggal bareng sama MC. Oke, kita mulai dari Mikoto-san yang bilang kalau keluarganya itu membencinya. Akihara jelas bingung lah apa maksudnya. Lalu Mikoto-san bilang, putri orang kaya itu hanyalah kedok belaka. Akihara tentu tambah bingung, tapi Mikoto-san bilang cuman ini yang dia bisa ceritakan. Akihara jelas bingung lah, dan pas mau ingin nanya lagi, tiba-tiba ada yang nelpon gitu, yang ternyata Kaho. Kaho memarahi Akihara gitu, karena mereka sudah nungguin Akihara dari tadi. Akihara meminta maaf dan bilang kalau dia dan Mikoto-san baik-baik aja. Mikoto-san yang melihat Akihara lagi teleponan segera pergi dari situ karena takut mengganggu Akihara, dan Akihara merasa kalau obrolannya dengan Mikoto-san semakin melantur dan meninggalkan bekas hati yang sangat dalam. Keesokan harinya Akihara bangun lebih awal karena dia merasa sepi gitu karena Mikoto-san pergi duluan. Lalu datang Mikoto-san yang mengucapkan selamat pagi dan Akihara membalasnya. Lalu Akihara di sini merasa kalau seorang Dewi Es yang baru bangun itu sangat imut. Tapi entah kenapa tubuh Mikoto-san sedikit sempoyongan yang membuat dia hampir terjatuh. Tapi untung dibantu oleh Akihara. Tapi di sini Akihara malah merasakan sensasi yang penonton pengen gitu ya. Dan ternyata Mikoto-san terkena flu parah. Tapi Mikoto-san bilang kalau dia sehat-sehat aja. Akihara jawab itu malahan tidak sehat. Tapi Mikoto-san tetap maksa dan berakhir jatuh lagi. Akihara menyuruh Mikoto-san untuk tidak masuk dulu hari ini. Mikoto-san bertanya apakah Akihara akan pergi ke sekolah. Sebenarnya Akihara dalam hati nggak mau gitu ninggalin orang yang lagi sakit. Tapi lengan Akihara ditarik oleh Mikoto-san dan berkata, tetaplah di sisiku gitu. Waduh, jelas mereka berdua malu dan Mikoto-san bilang, anggap aja itu hanya angin lewat. Akihara yang melihat Mikoto-san sebenarnya kesepian, jadi dia juga ikut untuk tidak masuk untuk hari ini. Setelah mereka berdua izin gak masuk sekolah, Akihara langsung memberikan air putih untuk Mikoto-san. Mikoto-san bertanya gitu, apakah Akihara absen gara-gara dia? Akihara jawab enggak lah, dia hanya pengen bolos aja gitu. Mikoto-san merasa bersalah gitu karena dia udah dibantu sampai sejauh ini, hasilnya dia malah kena flu. Akihara bilang ke Mikoto-san jangan risau, terima saja niat baikku dengan ikhlas. Mikoto-san hanya terdiam dan Akihara berpikir gitu, semua ini belum cukup untuk memanjakan Mikoto-san sepenuhnya. Jadi sekarang Akihara pergi keluar untuk membeli obat dan menyuruh Mikoto-san jaga diri di rumah sebentar. Dan Mikoto-san merasa kalau dia dianggap kayak bocil. Setelah itu Mikoto-san tertidur lalu terbangun dan melihat Akihara di sampingnya. Lalu Akihara bilang ada apa dan Mikoto-san jawab dia mau minum. Akihara langsung mengambilkan minum untuk Mikoto-san dan Akihara berpikir kalau baru kali ini Mikoto-san terus terang meminta sesuatu gitu. Mikoto-san bingung gitu ada apa dengan Akihara, tapi Akihara bilang nggak ada apa-apa kok. Lalu menanyakan apa ada hal lain yang ingin dipengen gitu. Mikoto-san bilang dia agak lapar dan Akihara langsung gercep gitu menyajikan makanan untuk Mikoto-san. Dan Akihara langsung menanyakan apakah mau minum obat atau mau ganti kompresan atau hal lain gitu ke Mikoto-san. Setelah semua itu Mikoto-san berterima kasih ke Akihara dan Akihara jawab sama-sama. Akihara berpikir gitu, Mikoto-san nih jadi seperti ini mungkin gara-gara dia sedang sakit gitu ya. Tapi situasi ini membuat Akihara bahagia dan saat Mikoto-san ingin mengembalikan minumannya nggak sengaja airnya tumpah dan mengenai bajunya Mikoto-san yang membuat bajunya jadi transparan. Melihat itu tentu Akihara malu dan langsung bilang minta maaf. Tapi Mikoto-san bingung gitu ada apa dengan Akihara. Mikoto-san malah makin dekat gitu ke Akihara sembari bertanya kenapa Akihara begitu baik ke Mikoto-san. Akihara menjawab pertanyaan itu sambil memalingkan wajahnya ke arah lain ya agar gak melihat itunya Mikoto-san. Tapi karena Akihara memalingkan wajahnya membuat Mikoto-san semakin mendekat gitu ke arah Akihara.
yang membuat Akihara nggak tahan dan langsung bilang kalau daleman Mikoto-san kelihatan. Jelas Mikoto-san malu berat dan Akihara langsung keluar dari kamar. Lalu Akihara berpikir kalau Mikoto-san yang panik lebih imut daripada dalemannya yang ia lihat. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang memanggil Akihara, yang ternyata itu adalah suara Kaho. Akihara kaget dan panik, karena kalau Kaho tahu kalau ada Mikoto-san di rumahnya bakal ada kesalahpahaman yang besar. Makanya Akihara langsung bilang ke Mikoto-san kalau ada keadaan darurat. Tapi Akihara malah melihat Mikoto-san yang lagi ganti pakaian, yang membuat mereka berdua malu dan meminta maaf. Lalu Akihara menjelaskan kalau tiba-tiba ada Kaho datang. Mikoto-san jelas panik juga. Tapi Kaho yang terus memanggil membuat Akihara menyuruh Mikoto-san diam aja dulu di kamar. Mikoto-san mengerti dan Akihara akhirnya membukakan pintu rumahnya. Kaho yang udah masuk membuat Akihara sedikit gelisah. Lalu Kaho teringat dengan saat terakhir dia ke rumahnya Akihara. Akihara jadi teringat gitu hari terakhirnya Kaho ke rumahnya. Itu waktu saat dia menyatakan cintanya. Karena canggung, Akihara mengubah topik dengan bilang kalau bawaan Kaho sangat banyak. Kaho bilang ini kata ibunya harus membawanya gitu. Tapi Kaho bingung gitu, kenapa Akihara seperti orang sehat-sehat aja. Akihara sedikit bingung dan bilang dia mengambil hari libur palsu karena ingin istirahat. Yang membuat Kaho kesel karena sia-sia dia khawatir ya. Dan Kaho berpikir kalau Akihara masih marah karena dia ditolak olehnya. Tapi Akihara menegaskan dia nggak marah sama sekali, malahan dia menghargai semua perasaan Kaho. Lalu Kaho bilang berarti dia diusir bukan gara-gara Akihara marah. Lalu Akihara bilang enggak kok, jadi Kaho pengen makan es krim sebelum dia pulang. Jadi dia memakan es krim yang dia sudah beli. Saat mereka berdua lagi makan es krim, Kaho melihat kalau es krim Akihara kelihatan enak, jadi dia pengen mencicipinya. Tapi Akihara bilang dia sudah memakannya sedikit, jadi Kaho nggak bisa mencicipinya. Tapi Kaho langsung memakannya gitu, yang membuat Akihara terkejut dan merasa kalau ini adalah ciuman tidak langsung. Karena wajah Akihara memerah, Kaho bingung gitu dengan Akihara. Kaho bilang apakah Akihara demam, tapi karena wajah mereka berdekatan, Kaho jadi malu karena menyadarinya. Lalu Kaho bilang kalau dia pernah ditegur sama Yuki setelah menolak pengakuannya Akihara. Akihara bingung gitu, Yuki yang serius dan pendiam ternyata bisa marah juga. Lalu Kaho melanjutkan kalau cara dia bersikap yang membuat Akihara salah paham. Jadi menurut Yuki hal itulah yang membuat perasaan Akihara tersakiti. Akihara jelas kaget, ternyata setelah pengakuannya itu Yuki melakukan hal seperti itu. Lalu Kaho bilang kalau selama ini dia selalu bersama Akihara dari kecil, pulang bersama, bermain bersama, dan ya intinya bersama lah. Jadi karena itulah Yuki bilang kalau Kaho tuh seperti mencari perhatian. Jadi wajar aja lah kalau Akihara ingin memeluk Kaho dengan penuh gairah. Akihara langsung bilang kalau dia nggak pernah memeluk Kaho dengan cara seperti itu. Tapi di sini Kaho bilang kalau esensi dari cinta terletak dari pertemuan jiwa, tapi seringkali berakhir dengan sentuhan bibir. Seseorang pria dan wanita menjadi pasangan dan terhubung secara emosional. Mereka semua berciuman dan melakukan hal yang lebih dari ciuman. Jadi disitulah romansanya berakhir. Akihara bingung gitu dan bilang kalau dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi Kaho bilang kalau Akihara kan memang benar-benar menyukainya. Jadi artinya Akihara ingin berhubungan intim dengannya. Jelas Akihara kaget dan malu, lalu berpikir dia menembak Kaho karena dia menyukainya, bukan karena dia pengen melakukan hal seperti itu. Lalu Kaho bilang dia nggak terlalu paham soal cinta, jadi dia nggak bisa membayangkan dia melakukan hal itu dengan Akihara. Makanya apa salahnya jika hanya menjadi teman baik. Akihara langsung bilang kalau dia ingin sesuatu yang lebih dari itu. Akihara bilang dia ingin punya hubungan berbeda dengan Kaho dan ingin menjadi orang yang spesial untuk Kaho. Kaho terdiam dan merasa seharusnya dia nggak datang menemui Akihara karena berbicara seperti ini pasti membuat Akihara terluka. Akihara bilang itu nggak benar dan Kaho bukan hanya tidak ingin berkencan tapi juga mulai membencinya. Kaho jelas menyangkalnya karena dia tetap pengen menjadi teman Akihara. Dia pengen bermain dan makan bersama walaupun dia tidak akan pernah menjadi pasangannya Akihara. Dan itulah mengapa Kaho adalah gadis yang buruk. Karena Kaho bilang gitu membuat Akihara bilang kalau Kaho nggak seperti itu kok. Tiba-tiba terdengar suara bersin dari balik pintu kamar.
yang membuat mereka kaget dan Mikoto-san panik. Akihara berpikir, apa yang terjadi kalau Kaho melihat Mikoto-san di sini? Mendengar suara itu, Akihara sedikit panik lah. Tapi Kaho tiba-tiba bilang apakah Akihara pulang membawa kucing atau anjing. Lalu Akihara bilang kalau dia nggak punya peliharaan, jadi mungkin itu cuma suara angin. Ya, karena itu ya si Akihara sedikit lega lah, karena Kaho belum sadar. Kaho bertanya, bukankah ini kamar Amane? Akihara bilang iya. Lalu Kaho bilang kalau dia pernah meminjamkan buku ke Amane. Jadi kemungkinan masih ada di kamarnya. Akihara yang masih tersenyum tiba-tiba jadi terkaget karena Kaho langsung membukakan pintu kamar Amane. Tapi pas di dalam ternyata Mikoto-san nggak ada, yang membuat Akihara bingung kemana Mikoto-san, yang ternyata sembunyi di balik selimut. Kaho bingung yang ada di dalam selimut, apalagi Akihara karena dia bingung gitu kenapa Mikoto-san bersembunyi di selimut. Akihara langsung menghalangi Kaho dan bilang kalau itu cuman konsol game. Tapi Kaho bilang nggak mungkin ada konsol game sebesar itu. Dan juga tadi kan ada suara bersin, imut lagi. Jadi Kaho bilang apakah itu seorang gadis? Akihara bilang dengan gugup kalau nggak mungkin lah ada gadis di sini. Tapi Kaho berjalan dan bilang kenapa Akihara menyembunyikan sesuatu darinya. Lalu apa yang ada di dalam selimut ini? Dan saat Kaho membukanya, ternyata itu adalah Mikoto Ray. Dengan ekspresi mengintimidasi, Kaho bilang kenapa Mikoto-san hanya menggunakan pakaian dalam dan bilang ke Akihara ternyata selama ini Akihara hanya ingin melakukan hal yang erotis. Akihara jelas menyangkalnya lah dan bilang kalau ini cuma salah paham kok. Kaho tetap gak percaya ke Akihara dan Akihara menegaskan lagi kalau dia cuma merawat Mikoto-san yang lagi demam dan Mikoto-san menggunakan pakaian dalamnya hanyalah kecelakaan. Kaho tetap bingung gitu kenapa Mikoto-san bisa berada di rumah Akihara. Apakah Akihara mengajak Mikoto-san untuk tidur bersama, yang membuat Akihara menjadi sangat pusing gitu dan bilang kalau hari ini Kaho sedikit aneh karena nggak mau dengar sama sekali penjelasan dari Akihara. Dan Mikoto-san ikut bicara dan mengatakan kalau Kaho harus berpikir dulu dan tidak mengatakan hal buruk tentang Akihara. Semua yang terjadi adalah kesalahan Mikoto-san karena dialah yang meminta untuk tinggal di rumah Akihara. Semua hal yang terjadi di hari ini Mikoto-san menjelaskannya. Kaho kaget dan tetap gak setuju gitu dan bilang ke Akihara apakah Akihara serius membiarkan teman perempuan tinggal di sini. Akihara jawab kalau Mikoto-san adalah salah satu orang yang bakal tinggal di sini. Mikoto-san tersenyum tapi tidak dengan Kaho. Dia merasa sedih karena Akihara nggak mengatakan hal ini sebelumnya. Padahal kita ini teman masa kecil. Akihara bingung gitu karena sekarang hubungannya dengan Kaho sudah berubah walaupun ini hanya dari sudut pandangnya. Dan Mikoto-san bilang kalau dia nggak lihat kalau Kaho harus mengetahui ini. Mikoto-san berpikir gitu, apakah Akihara merahasiakan semua ini karena alasan tertentu yang membuat Kaho bingung dan kesal ke Mikoto-san. Lalu meminta penjelasan dan Akihara jadi bingung gitu harus gimana lakuin semua ini. Mikoto-san mengatakan ke Kaho kalau Kaho sedang memainkan cara yang kotor. Mikoto-san bilang kalau Kaho kan udah menolak Akihara dan sekarang Kaho ingin memanfaatkan perasaan itu dengan mencari keistimewaan. Seharusnya Kaho mempertimbangkan dulu perasaan Akihara sebelum mempertimbangkan perasaan Kaho sendiri. Akihara yang melihat Mikoto-san sedikit ketakutan gitu. Kaho langsung bilang kalau semua ini bukan salahnya. Di sini dia bukanlah orang jahat. Itu semua salah Akihara karena menyukai Kaho duluan. Jika Akihara nggak menyukainya, mungkin persahabatannya masih terjaga. Jelas Mikoto-san bingung gitu ke Kaho dan mengatakan ke Kaho dengan mata mengintimidasi kalau emangnya kenapa kalau Akihara jatuh cinta ke seseorang. Kaho bilang kalau Mikoto-san nggak akan ngerti karena setelah Akihara menyatakan cinta, Kaho selalu menghindar dari Akihara karena dia tidak ingin menyakiti perasaan Akihara. Mikoto-san jelas tambah bingung gitu ke Kaho. Seharusnya Kaho menerimanya dan jika Mikoto-san ada di posisi Kaho, Mikoto-san bakal menerima Akihara. Dan Kaho berpikir gitu apakah Mikoto-san menyukai Akihara, tapi Kaho berpikir itu mustahil. Dan Kaho langsung bilang ke Akihara kalau Akihara hanya menyukainya kan dengan cara yang memaksa. Akihara tentu bingung gitu, ada apa dengan Kaho ini? Kenapa dia berusaha dengan semua ini? Dan bilang kenapa Kaho mengurusi semua ini? Padahal Kaho telah menolaknya. Semenjak Kaho menolaknya, Kaho sempat mengatakan kalau kita hanya sahabat masa kecil yang baik. Jadi dia ingin tetap menjadi sahabat yang baik untuk Kaho. Dan Akihara bilang kalau mungkin Kaho bakal menemukan seseorang yang Kaho sukai.
Tapi mendengar itu, Kaho paham dengan semua penjelasan Akihara dan mengatakan kalau perasaan emang bisa berubah dan perasaan Akihara juga mungkin bisa berubah dan bisa jatuh cinta dengan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia meminta maaf karena telah mengganggu mereka berdua dan meminta maaf ke Mikoto-san dan bilang semoga cepat sembuh. Lalu Kaho pergi dari situ. Melihat itu, Akihara sedikit bingung gitu. Apakah Kaho menyembunyikan sesuatu darinya? Oke cuy, segini aja dulu. Mohon maaf nih kalau durasinya nggak panjang ya, karena ya guys, device saya ini nggak kuat BTW. Apalagi video kemarin tuh butuh kesabaran ekstra besar cuy. Tapi ya nggak apalah ya, karena kita bisa tahu gitu sedikit masa lalunya Mikoto-san dan juga masalah antara Mikoto-san dan Kaho yang terjadi di rumahnya Akihara. Kalau dilihat-lihat mungkin Kaho bakal ngejauhin Akihara lagi deh. Tapi ya udah lah ya, kita lanjut part 3 aja gitu. Jadi see you guys.